Kami berharap Bapak Libertus masih bersama-sama dengan kami karena sesi tanya jawab ketiga akan dilaksanakan setelah pemaparan materi dari perwakilan perguruan tinggi. Baik, sebelum melanjutkan presentasi dari Bapak Bambang Sujono, mohon izin untuk menginformasikan bahwa pada sesi seminar hari ini terdapat pengisian survei yang digunakan sebagai pengganti absensi. Untuk waktu pengisian dan pemberian link survei akan dilaksanakan pada akhir acara dari seminar hari ini. Kami juga menginformasikan syarat untuk mendapatkan sertifikat digital dan mengikuti pengundian door prize, yaitu yang pertama melakukan pengisian survei, kemudian yang kedua adalah berkunjung ke virtual booth Hospital Engineering Forum atau HEF, dan juga mengikuti acara seminar sesi kali ini dari awal hingga akhir penutupan MC. Untuk link survei booth Hospital Engineering Forum, dapat Bapak Ibu akses pada kolom chat box Zoom, dan sekali lagi untuk link survei akan diberikan di akhir acara sesi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk sesi presentasi yang kelima dengan judul materi perencanaan dan perancangan critical care bangunan rumah sakit. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Bambang Sujono, ahli utama MTIAI, selaku Direktur Teknik PT Medisign Dadi Sempurna. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bapak Insinyur Bambang Sujono, ahli utama IAI-MT, saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik PT Medisign Dadi Sempurna. Beliau merupakan lulusan profesi arsitektur Fakultas Teknik Arsitektur ITS Surabaya. Kemudian beliau juga merupakan lulusan Magister Teknik Fakultas Teknik di Universitas Diponegoro, Semarang. Baik, saya akan menyapa Bapak Bambang terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang, Bu Ririn. Baik, langsung saja kepada Pak Bambang Sujono, kami persilakan untuk memaparkan presentasinya dengan waktu diberikan selama 20 menit. Baik. Bisa kita mulai share screen-nya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh yang hadir pada webinar pada siang hari ini atau pada hari ini. Yang terhormat semua atau seluruh pengurus PTPI, kemudian semua peserta dari webinar pada hari ini. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini sebetulnya lebih banyak kepada kaitannya dengan pengalaman, sehingga pengalaman-pengalaman yang nanti saya sampaikan itu merupakan salah satu, katakanlah, aplikasi desain pada suatu konsep perencanaan rumah sakit berdasarkan pada kaidah-kaidah yang berlaku seperti itu. Jadi kalau kita lihat di dalam outline kami, jadi outline-nya. Jadi di sini kami akan mencoba untuk memberikan sedikit pendahuluan di sini, kemudian ada bagaimana proses perencanaan arsitektur untuk ruang kritikal. Di sini sebetulnya akan saya sampaikan itu ada 3. Ini maaf ini sebetulnya C ini. Ada salah cetak di sini. Jadi instalasi bedah sentral, kemudian ruang perawatan intensif, kemudian ruang perawatan isolasi. Sebetulnya semua materi dari 3 hal ini sudah banyak disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Hanya yang saya sampaikan di sini, ini adalah pengalaman kami baik sebagai pengajar maupun sebagai sekarang menduduki di bidang konsultan rumah sakitan dengan Dr. Beni. Jadi mungkin lebih banyak kepada masalah contoh saja yang akan saya sampaikan di sini. Yang jelas bahwa untuk pendahuluan di sini kami mencoba untuk memaparkan bagaimana sebetulnya kedudukan kami di sini. Yang akan kami sampaikan adalah kaitannya dengan masalah pengalaman. Jadi pengalaman dalam perencanaan arsitektur ruang kritikal pada dasarnya sebetulnya kita semua itu melihatnya pada 3 hal ini. Jadi pengalaman itu akan didapatkan ketika owner itu dia memberikan penugasan kepada jasa konsultan, kemudian jasa konsultan itu dia mengerjakan penugasan itu. Ya. Dari penugasan tersebut akan kita presentasikan, kemudian nanti muncul
yang namanya dokumen perencanaan. Nah, dokumen perencanaan itu sebetulnya nanti akan setelah disetujui kita serahkan kepada owner seperti ini. Sebetulnya di dalam kita mencoba mendapatkan proses pengalaman yang seperti ini, dari waktu ke waktu itu peranan dari seorang arsitek yang nantinya akan membuat dokumen perencanaan tadi itu selalu mengalami suatu yang kita sebut dengan ya perubahan-perubahan tadi itu, didasarkan atas aturan-aturan, kemudian teknologi yang berlaku dan seterusnya, yang kekinian seperti itu, maka yang jelas bahwa masalah desain itu selalu berevolusi atau berubah-ubah seperti itu. Contoh saja, misalkan saja peran dari masalah owner ini ketika memberikan penugasan kepada konsultan, itu di situ dia harus sudah bisa memberikan semacam katakanlah term of reference atau TOR itu secara klinis yang benar. Nah, biasanya masalahnya di sini. Kadang-kadang ketika kita itu mendapatkan TOR dari owner, itu kadang-kadang TOR itu sendiri mungkin ada distorsinya terhadap aturan-aturan yang berlaku. Tetapi setelah jadi, desain itu oleh tim konsultan kami itu muncul masalah-masalah baru dengan mungkin ketidaksesuaian dengan aturan seperti itu. Oleh karena itu kami mencoba di sini untuk bisa memberikan paling tidak bagaimana sebetulnya jasa konsultan itu ketika membuat suatu pengerjaan penugasan ini untuk menjadi suatu presentasi, paling tidak kita itu ada 5 kegiatan yang akan kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita harus mengenal lingkup pekerjaan itu sendiri. Ya, lingkup pekerjaan itu sendiri sebetulnya tergantung dari tadi, TOR tadi itu seperti apa, begitu kemudian kita mencoba untuk menerjemahkan di sana. Kemudian masalah referensi. Ya. Masalah referensi ini kita juga kadang-kadang terbentur itu kepada aturan-aturan yang tadi berlaku seperti itu. Seperti Bapak Ibu sekalian ikuti bahwa apa yang tadi dibicarakan oleh Dr. Hananto, kemudian Dr. Lia, kemudian di sini ada Bu Dona tadi ya. Itu kalau kita lihat di situ, itu namanya aturan atau standar-standar yang harus dilakukan untuk merancang suatu rumah sakit itu selalu berubah-ubah seperti itu. Maka referensi ini pun kita harus kunci di sini, harus pasti dulu. Jadi referensi itu harus kita lakukan dengan pasti, kemudian baru kita melihat masalah data. Nah, data ini, data yang nanti akan kita lakukan itu sebetulnya itu lebih kepada objek. Ya, objek dari proyek itu sendiri. Karena kita menerapkan aturan-aturan pada suatu desain itu sendiri, kita harus tahu datanya itu seperti apa. Kemudian baru yang keempat ini kita menganalisis konsep. Nah, di dalam analisis konsep ini memang di situ penuh dengan kesepakatan ya baik dari owner maupun dari konsultan itu sendiri. Sehingga di situ setelah ada kesepakatan baru kita masuk ke masalah desain itu sendiri. Ya, desain ini sebetulnya sudah ranahnya lebih banyak pada si arsiteknya itu sendiri. Maka di dalam lingkup bahasan yang perlu kita highlight di sini adalah di dalam pengalaman itu adalah kaitannya dengan masalah bagaimana kita menyesuaikan suatu desain itu dengan aturan yang ada. Kemudian berikutnya ini yang akan kami bahas sebetulnya mengenai IBS ini. IBS sudah barang tentu di sini ada katakanlah pedoman-pedomannya ya di situ. Nah, pedoman-pedoman ini sebetulnya kalau kita lihat itu memang sementara ini misalkan saja, contoh saja ini sebetulnya, itu yang kita pakai pedoman teknis untuk bidang bangunan dan sarana rumah sakit tahun 2012 ini sebetulnya kan sudah banyak perubahan-perubahan yang baru ini. Tetapi kurang lebihnya begini, ini contoh. Jadi contoh sumber dari suatu referensi yang harus kita ikuti seperti ini. Baik itu untuk IBS, kemudian untuk ruang perawatan itu sendiri, kemudian untuk ruang isolasi seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah sebetulnya kaitannya dengan masalah kedudukan sebetulnya
perencanaan untuk critical care pada bangunan rumah sakit ini itu di posisi master plan itu seperti apa? Karena apapun suatu kegiatan perencanaan itu harus ada master plan-nya seperti itu. Nah, kami mencoba untuk di sini kita lihat di sini ada yang kita buat ini adalah merupakan tempat di mana proses untuk perencanaan perancangan critical care bangunan rumah sakit ini pada posisi di daerah untuk khususnya di program fungsi seperti itu. Kemudian contoh lagi setelah kita mencoba untuk menerjemahkan tadi dari master plan itu, kita mencoba untuk membuat semacam hubungan dari masing-masing fungsi tadi. Nah, di sini kalau kita lihat dari 3 tadi penugasan tadi itu, misalkan saja untuk ICU, kemudian kebidanan, ruang kebidanan dan instalasi bedah sentral, di sini ada ruang perawatan intensif yang akan kita bicarakan kan 3 ini, A, B, dan C. Jadi di sini kalau kita lihat di dalam desain yang kami buat ini contoh saja, itu memang kita mencoba untuk membuat hubungan antara ketiganya ini dan yang keempat ini dengan intensif itu seperti ini. Jadi hubungan kegiatan itu sendiri kalau kita lihat memang khususnya di dalam hubungan aktivitasnya itu antara ruang intensif dengan ruang intensif untuk ICU dengan bedah sentral ini memang cukup erat gitu. Tadi juga kan sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa di dalam hubungan antara ruang bedah sentral dengan ICU memang harus dekat begitu, dan dengan IGD seperti itu sebetulnya juga nanti akan kita perlihatkan di dalam desain. Kemudian kalau kita melihat di dalam satu prosesnya, jadi proses perancangan suatu proyek ini sendiri, jadi diawali dari gagasan, kemudian ada proposal proyek, kemudian di sini ada perencanaan proyeknya itu sendiri, ada perencanaan proyek itu ada kebutuhan di sini adalah khususnya untuk block plan dan sebagainya, master plan, kemudian ada pembangunan itu dan posisinya ada di sini di block plan ini untuk ruang kritikal dan di pembangunannya nanti kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita lihat di dalam block plan, satu rancangan block plan di dalam master plan itu akan kita lihat pada model yang di atas ini. Kemudian kita mencoba untuk breakdown atau kita lihatkan agak detail seperti ini untuk melihat sebetulnya zona untuk bangunan ruang kritikal itu di mana. Jadi kita analisis begitu, sudah muncul ada di tengah ini. Ini juga munculnya zonasi ini juga didasarkan pada tadi batasan-batasan serta standar-standar yang ada. Maka kita coba membuat block plan-nya untuk khusus zona bangunan ruang kritikal ada di sini. Ini salah satu contoh prosesnya seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau kita melihat pada ruang instalasi bedah sentral, tadi memang sudah dibicarakan banyak sekali, tapi di sini saya akan mencoba memberikan contoh hasil dari apa yang pernah saya lakukan. Ketika saya membuat suatu bangunan, di sini memang yang perlu kita perhatikan itu paling tidak kriterianya itu ada lokasi di zona private, misalkan seperti itu, kemudian mudah dicapai dari IGD, kemudian aksesnya terkontrol, mobilitas sirkulasinya traffic minimal, jauh dari sumber kontaminasi. Ini salah satu kriteria saja sebetulnya. Karena kami ketika memberikan materi perkuliahan pun juga paling tidak kriteria ini kita kedepankan terlebih dahulu agar supaya nanti kita di dalam meletakkan zona-zona untuk ruang-ruang yang nanti akan dirancang itu sesuai dengan block plan-nya seperti itu. Nah, dengan seperti ini kemudian saya mencoba untuk meletakkan sebetulnya yang ideal untuk instalasi bedah sentral itu di mana? Ternyata di bagian atas di sini. Nah, ini menurut analisis pada waktu itu. Kemudian ICU di mana? ICU harus dekat dengan bedah sentral itu ada di sini, misalkan seperti itu. Nah, IGD di mana? Di bawah ini. Nah, ini yang tadi jadi masalah. IGD katanya harus dekat dengan kalau ada cat lab itu mestinya dekat gitu. Nah, sedangkan untuk cat lab itu sendiri kan kita meletakkannya itu ada di instalasi bedah sentral seperti itu. Maka untuk merevisi tadi dengan aturan yang baru tadi itu paling tidak ya untuk cat lab itu ada di sebelahnya IGD seperti ini, di sebelahnya sini misalkan saja. Nah, ini yang saya sebut dengan tadi bahwa di dalam suatu desain itu selalu ada masalah yang
ya berevolusi seperti itulah. Itu maksudnya seperti ini. Jadi selalu berubah-ubah gitu. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, ini kenapa alasan tadi itu, ini adalah hasil analisa dari suatu proses perencanaan itu paling tidak kita pendekatannya dari alasan medis dan alasan teknis seperti ini. Ini nanti juga harus kita perhatikan di dalam proses perancangannya itu sendiri. Nah, biasanya di sini harus ada suatu kesepakatan bersama, karena ini biasanya munculnya dari owner dan pengguna, kemudian teknis ini lebih kepada masalah-masalah kaitannya dengan ya, arsitektur, struktur, dan utilitas seperti itu. Kemudian untuk IPS itu sendiri, saya mencoba untuk mengambil salah satu standar. Tadi sudah disampaikan banyak sekali standar-standar yang berlaku untuk ruang operasi tadi. Tapi saya akan mengambil salah satu saja, contoh ini contoh. Jadi contoh standar misalkan saja mengenai masalah kaitannya dengan penghawaan atau pengkondisian udara. Itu ada standar khususnya dari Esri ini untuk ventilasi seperti ini. Misalkan saja untuk ruang operating itu memang paling tidak itu harus di dalam suatu rancangan itu sendiri itu bagaimana tekanan udaranya itu, kemudian air change per hour-nya seperti apa, dan seterusnya itu ada di dalam standar ini. Dan ini nanti harus diikuti di dalam satu perencanaan di ME-nya dan ruangannya. Kemudian di dalam zonasinya sendiri, letak dari ICU, kemudian instalasi bedah center dan isolasi itu sebetulnya kan berada pada zona private. Ini juga harus diketahui oleh setiap perancang atau perencana, bahkan oleh mahasiswa pun juga harus tahu bahwa posisi dari ICU, ICCU, kemudian instalasi bedah sentral, isolasi itu memang pada zona private seperti ini. Dan ini di dalam standar Permenkes pun juga sudah dimunculkan seperti itu. Ini juga begitu. Ini ada salah satu contoh juga dari standar pedoman-pedoman teknis untuk bangunan rumah sakit khususnya di ruang bedah yang dulu pada tahun 2012 itu seperti ini standarnya. Artinya ya kita melihat di sini kalau ini adalah pengunjung dan pasien masuk yang hijau ini masuk ke persiapan dan seterusnya seperti ini, masuk ke ruang bedah, kemudian dari ruang bedah ditindak, kemudian setelah itu baru mereka mungkin bisa saja masuk ke ICU, bisa saja masuk ke ruang pemulihan, bisa saja dia masuk ke resusitasi dan sebagainya seperti itu. Kemudian di bagian para medisnya, baik dokter maupun perawatnya itu masuk seperti ini konsepnya, sirkulasinya. Kemudian ini juga untuk masalah yang CSSD itu untuk mencuci barang-barang yang sudah kotor itu nanti masuk ke sini untuk disterilkan, kemudian masuk ke ruang bedah seperti ini. Ini sebetulnya diagram seperti ini kita dapatkan dari pedoman teknis bidang bangunan dan sarana rumah sakit pada tahun 2012. Yang baru mungkin ada aturan lagi seperti ini misalkan saja yang baru ini. Ternyata di sini ditambahi juga dengan adanya adaptasi kebiasaan baru. Ini ada muncul lagi skim untuk pola sirkulasi dan hubungan ruangnya seperti ini. Artinya dibanding dengan yang tadi itu ada perubahan juga di sini. Di sini saya akan menunjukkan bahwa setiap kali kita membuat desain itu memang kita harus betul-betul memahami aturan-aturan yang baru yang sedang berlaku seperti itu dan standar-standar yang baru seperti itu. Termasuk tadi misalkan saja untuk teknologi material, mungkin detail-detail dari elemen-elemen tadi itu juga kita harus tahu seperti itu. Oleh karena itu update mengenai masalah kekinian tadi kaitannya dengan masalah aturan, kemudian masalah bahan-bahan yang dipakai, kemudian kebiasaan-kebiasaan baru itu harus kita pahami, baru kita membuat rencana seperti itu. Nah, kemudian ini juga begitu. Waktu tinggal 3 menit. Oh, 3 menit, baik. Jadi ini saya cepat saja, ini ada ruang standar yang berlaku seperti ini, kemudian ini juga ada katakanlah uraian dari untuk zona-zona tadi. Kemudian ini adalah elemen-elemen dari ruang OK itu sendiri, ada paling tidak ada 8, ada HEPA filter, vinil, flooring, fastboard dan seterusnya yang harus kita ketahui secara detail oleh si perancang untuk bisa kita masukkan di dalam satu rancangan seperti ini. Kemudian saya mencoba untuk melihat tadi sudah dijelaskan ada stainless steel untuk material-material untuk ruang OK dan ada lagi yang di sini untuk EPS sama
PIR ini tadi yang sudah dijelaskan juga seperti itu. Kemudian ada keuntungan-keuntungannya seperti apa, ini sudah kami coba lihat seperti ini, dan tadi sudah dijelaskan oleh dari Lawang Sewu tadi. Kemudian ini elemen-elemen yang akan menempel di dinding itu banyak sekali seperti ini. Artinya ini harus kita akomodir di dalam satu ruang operasi yang advance begitu. Ya. Ada paling tidak ada 6 atau 12 item itu yang harus kita masukkan. Kemudian berikutnya ini adalah contoh saja setelah terpasang seperti ini. Kemudian ini ada untuk scrub up sink-nya, kemudian ini koridornya seperti ini harus bersih seperti itu, jaraknya paling tidak 2,5 sampai 3 meter. Ya, ini pintu-pintu gesernya dan sebagainya seperti itu. Kemudian ini adalah tadi saya mencoba untuk merancang pengalaman kami ketika menyatukan antara cat lab dan untuk ruang bedah yang bedah yang standar, kemudian dengan bedah yang infeksius saya jadikan satu seperti ini. Dan ini tadi kan ada kritikan-kritikan harus dipisahkan, mungkin untuk khususnya di cat lab ini harus dekat dengan IGD dan seterusnya. Ini nanti akan kita lihat. Tapi yang jelas bahwa apa yang kami buat seperti ini adalah suatu akibat daripada perubahan regulasi serta teknologi yang berlaku. Kemudian ini salah satu contoh saja, ini untuk cat lab tadi juga sudah dijelaskan. Jadi saya tidak akan mengulang lagi, paling tidak di dalam desain kami mencoba untuk melihat pasien masuk, kemudian perawat dan dokter masuk di mana dan seterusnya. Ya, di sini harus ada fasilitas ruang-ruang yang harus disediakan, itu ada di sini. Kemudian ini untuk ruang IPS yang biasa, artinya ya seperti ini ukurannya 7x6 gitu ya. Ini juga aturannya dulu 6x6, sekarang 7x6, nanti berubah lagi seperti itu. Ya, ini akan menjadi suatu masalah sebetulnya di dalam satu desain. Kemudian ini untuk ruang khusus untuk ruang koka yang sifatnya infeksius itu juga kita rancang seperti ini juga standar yang baru, kebiasaan baru. Kalau kita lihat di sini memang semua para medisnya itu sudah menggunakan APD semua seperti itu. Kemudian ini sistem pengudaraan dari hembusan dari HEPA seperti itu juga tadi sudah dibicarakan. Kemudian paling tidak ini saya akan melihatkan paling secara untuk ruang khususnya untuk operating theater kurang lebihnya seperti ini. Jadi juga sudah disampaikan sebetulnya. Maaf Pak Bambang, perlu waktu tambahan berapa menit? Ya, ini saya kira saya skip aja deh. Skip. Kemudian skip deh. Kemudian Maaf Pak Bambang, perlu tambahan waktu berapa menit? 3 menit Pak, Dr. Benny bisa? Ya, panitia Ibu MC. Baik, Dok. Ya, jadi kalau kita lihat memang untuk yang 2 terakhir ini untuk ICU itu memang kita harus pahami juga paling tidak bagaimana aturan-aturan yang berlaku di sini. Kita PP 47 tahun 2021 ini juga kelihatan di sini, termasuk presentasinya dan sebagainya tadi juga sudah disampaikan. Kemudian ini standar-standar yang berlaku, ini untuk pengudaraannya. Kemudian ini adalah denah yang pernah kita lakukan juga seperti ini hasilnya. Artinya di sini untuk ruang khusus untuk infeksius ada di sini, ICU infeksius ada di sini, kemudian infeksius untuk ICU yang lainnya ada di depan yang kuning itu. Pasiennya seperti apa ini kelihatan di sini sistem sirkulasinya. Jadi kita jadikan satu, ini salah satu hasil desain kami menyatukan antara ICU yang sifatnya infeksius dan yang non infeksius seperti ini. Kemudian ini contoh-contoh ruangnya yang sudah pernah kami desain. Ini khusus untuk yang standar. Kemudian ini yang infeksius, ini memang ada kacanya di sini, ya. Kemudian di antara bednya pun di sini juga ada pembatasnya, ada curtainnya begitu. Kemudian ini jenis-jenis ruangnya yang nanti harus dimasukkan. Kemudian ini yang standar itu yang tadi jaraknya 3 meteran ya kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian ini yang untuk ruang ICU itu seperti ini. Yang pernah kita desain, dan ini yang untuk infeksius juga seperti ini. Jadi itu yang tadi untuk ruang ICU. Untuk isolasi juga sebetulnya hampir sama pendekatannya, hanya kita memang harus
melihat standar-standar yang berlaku. Kemudian ini ada beberapa model-model yang harus kita ikuti, yang nanti akan masuk di dalam desain kami, itu juga kita harus mengikuti ini. Kemudian ini salah satu standar untuk airborne infection isolation room itu, jadi seperti ini. Kemudian ini yang untuk 2 bed itu ada di sini, masalah faktor HEPA-nya harus kelihatan di situ. Kemudian ini standar juga khusus untuk ruang-ruang penunjangnya dari ruang isolasi seperti ini. Kemudian ini masalah tekanan udara. Kemudian ini desain kami paling tidak untuk menyesuaikan dari standar-standar tadi, kami mencoba seperti ini desainnya, ini desain-desain kami. Dan desain-desain kami ini kami sesuaikan dengan standar yang berlaku. Maka kalau ini termasuk fitur depannya yang tadi sebagai kelengkapan ruang, maka di dalam kesimpulannya, jadi bahwa kita itu di dalam membuat suatu desain, itu memang kita harus mengikuti aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada. Maka bentuk yang muncul itu ada bentuk mengikuti fungsinya, jadi forum function seperti itu. Karena dengan menyimak paparan pengalaman perencanaan ruang kritikal yang tadi saya sampaikan di depan, itu setiap bentuk ruang dalam ruang sakit yang terjadi itu selalu mengikuti program fungsi dan persyaratan-persyaratan serta standar yang berlaku. Saya kira itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Bambang atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat mengenai perencanaan dan perancangan bangunan rumah sakit. Kami berharap Bapak masih bersama-sama dengan kami karena berikutnya akan dilaksanakan sesi tanya jawab yang